Kalau ini udah play, itu play. Kalau ini udah. Oke, tes, cek. Kita tes dulu suaranya. Suaranya sudah jelas belum suaranya? Udah digabung? Belum. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu. Halo semuanya yang baru hadir, boleh tahu dari mana aja. 2-3 menit lagi kita langsung mulai ya. 2-3 menit lagi segera kita mulai, biar langsung fokus ke materi. Oke, sudah. Suara sudah jelas suara? Wah, Lombok, Samarinda, Banjar, Blitar. Oke. Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita langsung mulai. Jelas. Oke, sip. Siapkan, jangan lupa seperti biasa catatannya karena kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Oke. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Yang mau absen silahkan absen sekarang. Biar saya sebutkan beberapa kotanya, ada Lombok, Malang, Semarang, Bogor, Tuban, Banjarbaru, Karawang, Sulawesi Selatan, Sidoarjo, Purwokerto, Manado. Sudah cukup banyak yang hadir. Jadi kita akan langsung mulai aja biar langsung fokus ke materi. Seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga materi malam ini, webinar malam ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu teman-teman semua bisa disegerakan mendapatkan apa yang diinginkan. Khususnya yang kita sudah sama-sama tahu, nanti akan ada saya pembahasan khusus di belakang mengenai bagaimana caranya mendapatkan atau mengikuti reward dari Abdi di tahun 2020. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke. Berdoa selesai. Yang di Instagram sudah jelas? Di Instagram? Halo, yang di Instagram suaranya udah cukup jelas belum? Nanti yang mau bertanya, baik yang di YouTube maupun di Instagram, segera masuk aja karena kita akan langsung mulai. Nah, langsung kita akan masuk ke pembahasan apa yang akan kita bahas malam ini. Jadi akan ada 4 hal yang akan kita bahas pada webinar kali ini, dan ini adalah webinar lanjutan dari materi-materi minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu. Jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman semua yang belum menonton video rekaman webinar ke 15 dan 17 ditonton dulu agar ketika menonton memahami webinar kali ini akan bisa ngikutin. Nah, 4 hal itu adalah pertama kita akan membahas di part terakhir itu 7 formula copywriting yang menghipnosis untuk melipat gandakan closing reseller dan produk dalam waktu 30 hari. Lalu yang kedua, 6 macam emosi yang mendorong konsumen Anda membeli agar tingkat closing meningkat 100% dalam waktu 30 hari, part kedua atau yang terakhir. Dan yang ketiga, product knowledge, dan keempat, sesi tanya jawab. Dan minggu depan kita akan ada pembahasan baru, jadi pastikan Bapak dan teman-teman semua menonton semua rangkuman dari webinar yang sudah kita buat selama kurang lebih sekitar ada 19 webinar. Nanti hari Kamis akan ada webinar ke-20 yang akan membahas teknis lebih dalam mengenai Google Ads. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua jangan sampai ketinggalan satu materi pun. Untuk sesi kehadirannya di YouTube cukup ya, karena kita biar fokus ke materinya. Yang baru hadir bisa dibantu di kolom chat di YouTube. Sip, langsung aja.
Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ini. Kenapa betapa pentingnya copywriting? Karena jika Anda melewatkan copywriting dalam bisnis, Anda sama saja menghilangkan 80% biaya dan waktu. 80% itu kan besar banget ya, dari persentasenya 100%. Makanya 4/5 dari bisnis itu kita habiskan kurang lebihnya kalau kita tidak memahami copywriting ini. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa 80% pembaca hanya membaca judul terlebih dahulu, tidak dengan pada isi konten. Selain itu, pembaca akan melihat gambar dan isi utama dalam konten. Oh iya, sampai saya saking semangatnya saya sampai lupa. Perkenalkan kembali saya dengan Fahmi. Saya dengan Fitri. Ya, kami seperti biasa setiap Selasa akan berjumpa dengan teman-teman lagi. Dan pastikan selalu mengikuti setiap rangkaian webinar yang sudah disiapkan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Karena penawaran terbaik itu tidak berdiri sendiri. Sama dengan bisnis. Bisnis itu kita juga perlu adanya korelasi antara pembeli, penjual, dan juga pihak ketiga. Nah, kita pastikan memahami hal-hal dasar ini. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu belum berhasil ya. Bukan tidak berhasil, belum berhasil karena belum bisa mengkolaborasikan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, kabar baiknya, Bapak Ibu teman-teman semua yang di Abdi sudah diberikan semua fasilitasnya, semua sumber dayanya, tinggal digunakan, tinggal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dibahas di belakang nanti juga kita akan ngebahas seperti biasa ya, akan ada fitur-fitur yang akan kita reminder lagi. Nanti juga Mbak Pipit akan menjelaskan hal yang seru banget di belakang. Pastikan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan setiap informasinya. Oke. Jadi harus adanya korelasi antara konten dan copywriting. Makanya semuanya kita sediakan, kita siapkan untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Oke. Nah, yang kemarin kita lanjutin aja. Yang belum dibahas itu tinggal 2 lagi, yaitu formula yang ke-6 dan ke-7, yaitu Forest and Slap Rule. Oke, langsung aja kita ke materinya. Formula nomor 6, Forest. Formula Forest berguna untuk mengembangkan copywriting yang sudah kita buat. Jadi ini lebih ke pengembangannya. Forest itu sendiri merupakan singkatan dari alliteration, facts, opinions, repetition, examples, statistics, and truths. Oke. Nah, langsung ke prinsipnya. Yang sesi hadir mungkin bisa dibantu ingatkan. Suara saya masih jelas kan ya? Ini saya udah lumayan pakai power biar semuanya kedengeran. Coba dibantu dibantu komen. Suara saya jelas. Banjarnegara, oke, Bakti. Banyak nih yang hadir. Suara kami berdua masih jelas, boleh dicek. Suara kita udah cukup jelas ya. Hadir. Jelas atau hadir nih? Hadir. Jelas, oke. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas atau keputus, coba dicek sinyalnya lagi deh. Ini kita sudah ngetes sinyal dulu tadi sebelum live, jadi udah kita pastikan bagus. Oke, sip. Saya lanjut ya. Prinsipnya dulu nih, prinsipnya. Jadi ada banyak, itu kita bahas satu persatu. Alliteration and assonance itu pengulangan bunyi konsonan yang dalam sebuah kalimat. Sementara asonansi adalah pengulangan bunyi vokal dalam sebuah kalimat. Ini contohnya. Jualan tanpa pusing dengan hypnoselling. Itu kalimatnya ya. Jualan tanpa pusing dengan hypnoselling. Bangun bisnis online dengan sederhana bersama Abdi misalkan. Jadi cari asonansi itu pengulangan dari sebuah kalimat huruf vokal. Asonansi ya. Di sini kan ada pusing dan hypnoselling. Jadi ada keterkaitan pusing dan hypnoselling. Aliterasinya itu pengulangan kata pusing dan hypnoselling. Jadi nanti prinsipnya tinggal kita pelajari pelan-pelan. Itu banyak banget jurnal-jurnalnya, tinggal Bapak teman-teman pelajari. Oke, sangat jelas. Oke, sip. Lanjut ya. Yang kedua ada fact atau fakta, data-data yang membantu pembaca merasionalisasi keputusan emosional. Jadi gampangnya kayak gini. Data-data yang kita bahas di sini adalah data-data seperti contoh. Gimana sih data misalkan pengguna internet aktif di Indonesia saat ini. Nah, itu kan data tuh. Nah, itu termasuk ke dalam prinsip Forest ini. Contoh data lain, di Indonesia tingkat sakit tertinggi misalkan stroke, misalkan diabetes. Itu kita ngeluarin data-datanya agar masuk akal dulu di konsumen. Karena ini sebuah keputusan itu orang akhirnya membeli
kan pernah kita bahas di webinar sebelumnya, itu 80% karena emosional, 20%-nya karena logika. Ketika emosional sudah muncul, itu baru logikanya yang melengkapi, akhirnya orang mengambil keputusan. Itu yang kedua fakta. Ketiga opinion, testimoni dari konsumen membantu calon-calon konsumen yang masih ragu-ragu. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang masih belum yakin, masih setengah hati mungkin, itu caranya kita memperkuat argumen kita adalah dengan testimoni. Makanya penting banget testimoni kita dapatkan dari konsumen-konsumen kita. Atau misalkan, kan kalau di Abdi kan semua sudah disediain. Testimoni dari member, dari orang pakai produk, dari yang kesah kita kebantu, itu kan kita siapkan semua. Nah, salah satu cara paling gampang dapat testimoni adalah kita menggunakan produknya sendiri. Kita buktiin sistem yang sudah disiapkan itu bisa digunakan dan bisa dipraktekkan langsung oleh siapapun dari latar belakang apapun dan dimanapun. Keempat, repetisi atau pengulangan, manfaat-manfaat kunci untuk mengarahkan pembaca. Jadi pembaca itu perlu diarahkan, dan balik lagi prinsip paling utama dalam penjualan adalah pengulangan. Ingat, orang itu akhirnya akan memutuskan membeli itu bukan di pertama, kedua, ketiga ya, tapi di 7 sampai 12 kali pengulangan. Oke. Suaranya masih jelas ya? Pokoknya saya Oke, jelas, lanjut sip. Masih jelas. Yang di Instagram suara kita masih jelas ya? Yang di Instagram boleh komen dulu. Coba dicek yang di Instagram. Selama masih bisa didengar, fokus ya. Dicoba fokus dulu, oke? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyain aja. Oke. Sip. Okay. Saya lanjut. Examples itu menceritakan kisah dan pecahkan masalah yang dimiliki pembaca. Balik lagi. Kita pakai analogi, kita pakai ceritakan kisah, misalkan contoh nih, untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh si pembaca, misalkan nih, kayak misalkan pembaca ataupun konsumen ngebaca kisah Pak Sugiarto misalkan, pengguna Slimming Honey yang turun 14 kilo dalam waktu 1-2 bulan. Itu kan kisahnya tuh, kita ceritain gimana cara menggunakannya, prosesnya gimana. Jadi kita kasih contoh real yang udah ada, kurang lebih mirip-mirip kayak opini orang tadi, tapi ini lebih ke kisah realnya. Yang selanjutnya ada statistik, jadi kita menggunakan angka spesifik, contoh misalkan sudah 46.123 orang yang belajar di Hapti misalkan contoh. Atau misalkan sudah lebih dari 75 orang yang menggunakan peppermint dan terbantu sakit flu dan migrainnya misalkan. Itu pakai angka spesifik. Jadi kita pakai statistik, angka yang emang realnya. Lalu yang terakhir tuh trace atau ulangi 3 kali agar lebih mudah diingat. Jadi balik lagi prinsipnya pengulangan. Orang itu memang perlu diulang-ulang. Orang kalau baru sekali dengar dengan 3 atau 7 kali dengar tuh beda hasil. Misalkan kayak Anda tadinya nggak tahu Abdi atau Essenzo, ketika diulang-ulang terus berkali-kali lama-lama akhirnya ingat. Contoh kalau brand paling gampang nih, kita yang di luaran sana, misalkan nih, Bapak teman-teman semua, mau beli air mineral, biasanya yang disebutin beli apa? Yes, Aqua. Betul, Aqua biasanya. Kenapa? Karena udah diulang dari dulu sampai sekarang. Contoh lain, satu contoh lagi. Misalkan kita mau disuruh ibu kita nih dulu nih, untuk beli deterjen ke warung. Biasanya kita nyebutnya apa? Rinso. Yes, Rinso. Karena diulang-ulang. Intinya pengulangan. Semakin diulang, semakin kita akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar. Oke. Itu yang tadi. Sekarang kita langsung masuk ke formula yang terakhir atau yang ke-7. Itu slide rule. Jadi formula terakhir ini berfungsi sebagai quality control, alat untuk memeriksa kualitas copywriting kita. Jadi formula 1 dan 6 itu adalah formula-formulanya. Yang ke-7 ini ibarat kata kayak quality controlnya. Yang memeriksa kualitas copywriting kita. Menurut para pakar copywriting, kita buat menarik atau tidak dengan memperhatikan 4 hal berikut ini. Dipastikan 4 hal ini buat teman-teman catat atau mungkin bisa dipelajari ulang-ulang nanti setelah webinar. Pertama, ada stop. Apakah tulisan tersebut memiliki stopping power? Stopping power itu apa? Jadi gini. Misalkan kita lagi ngelihat sebuah iklan ada judulnya kan, biasanya judulnya. Contoh judulnya jangan dibaca, atau misalkan
cukup 2 menit untuk paham dunia online. Itu kan stopping power tuh, yang membuat akhirnya orang berhenti scroll untuk melihat ataupun menyelesaikan video yang sedang ditayangkan. Itu salah satu stopping power namanya. Jadi menarik perhatian kita sehingga membuat kita berhenti dan meluangkan waktu untuk membacanya. Balik lagi, itu kan ujung-ujungnya kan ke headline. Di di webinar-webinar sebelumnya kita sudah ngebahas tentang headline dan beberapa contoh headline yang bisa digunakan untuk ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua beriklan, baik yang traffic gratis ataupun yang berbayar. Oke, jadi yang pertama stop. Pastikan tulisan yang kita buat itu memiliki stopping power. Cukup satu kalimat, tapi kalimat tersebut bisa membuat orang akhirnya berhenti untuk menonton video sampai habis. Lalu ada look yang kedua, apakah tulisan tersebut membuat pembacanya membayangkan apa yang akan terjadi bila mereka membeli produk kita. Jadi kita buat orang tuh seolah-olah ketika membaca itu kayak ngebayangin langsung, berimajinasi, apa sih kalau saya pakai produk ini, misalkan kita looknya contohnya kayak misalkan tea tree. Apakah ketika orang membaca manfaat dari tea tree, cara pakainya, testimoninya, mereka ngebayangin kondisi di mana misalkan mereka lagi punya masalah dengan jerawat, terus ketika mereka pakai tea tree, apa sih yang akan mereka rasakan, apa sih pengalaman, experience, apa sih yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan tea tree langsung. Misalkan dalam waktu 1-2 hari jerawatnya yang tadinya besar mulai mengempes, atau mungkin yang tadinya makin banyak ketika pakai tea tree mulai berkurang. Jadi itu yang kita buat orang agar bisa berimajinasi sepositif mungkin terhadap apa yang kita promosikan. Lalu ada act, itu apakah tulisan tersebut membuat pembaca bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita kayak mengontrol apa sih yang akan mereka lakukan setelah mereka membaca tulisan yang kita buat. Apa sih yang akan mereka lakukan setelah mereka tahu ini manfaatnya untuk apa. Apa sih yang akan mereka dapatkan ketika mereka misalkan belajar di Abdi, gabung di Abdi, lalu mempelajari semua materinya, ikut semua fasilitasnya, event-eventnya, kejar challenge-nya. Ketika mereka tahu itu, kita bisa mengontrol mereka agar bisa bertindak seperti apa yang kita inginkan. Itu kita udah masuk ke dalam yang act ini. Jadi ada stop, look, dan act. Yang terakhir, purchase. Apakah ajakannya sudah jelas? Apakah ada keterdesakan yang membuat mereka mau bertindak sekarang? Contoh, ini banyak kejadian di lapangan soalnya. Kayak gini, kan orang banyak nih yang umumnya pada saat ini promosi ya, yang gratisan ataupun yang berbayar. Tapi banyak yang dari mereka tuh miss-nya di bagian ini. Yang kita tawarkan, yang kita berikan peluangnya, itu ada unsur keterdesakannya nggak sih? Unsur urgensinya tuh kita munculin nggak sih? Mas, yang urgensi itu kayak gimana? Di video-video webinar sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang urgensi. Kami pernah membahas tentang urgensi. Bapak teman-teman semua bisa tonton video rekamannya yang sudah diberikan di Telegram Abdi. Itu lengkap banget dari 1 sampai 18, bisa ditonton berulang-ulang. Ada yang juga sampai 2 part, itu bisa ditonton lagi. Intinya adalah pastikan setiap apa yang kita ingin promosikan, yang ingin kita ajak, pastikan ada unsur keterdesakannya. Contoh paling gampang. Hanya untuk 5 orang pertama hari ini akan mendapatkan free webinar selama 1 tahun gratis yang misalkan aja yang senilai, kalau di luaran sana senilai 5-10 juta rupiah. Emang rata-rata webinar di luaran itu lumayan mahal harganya. Mungkin Bapak teman-teman semua sudah ada yang pernah berpengalaman, pernah ikut webinar yang berbayar, itu memang lumayan ilmunya bagus-bagus, tapi balik lagi, kita karena beda platform, beda model bisnis, yang kita fokuskan adalah memberikan sebanyak-banyaknya, kita memberi terus berbagai fasilitas dan ilmu yang bisa kita berikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi stop itu setelah itu adalah stop, look, act, and purchase. Jadi ada 4 ini. Oke. Coba yang loading dicek sinyalnya, karena saya pun di sini lancar banget, nggak ada gangguan sama sekali. Dinaikin ininya, di resolusinya, karena ada settingan kok di YouTube untuk naikin resolusi. Oke, saya lanjut ya. Sudah jelas semuanya? Oke, kita tunggu sebentar, 1 menit. Oke. Sudah jelas semua, suara masih oke dan gambarnya masih oke. Kalau yang gambar biasanya sinyal. Saya juga pernah ngalamin soalnya, kalau gambarnya agak buram tuh biasanya sinyal.
Jelas, oke. Jelas. Lancar jaya. Berarti sinyalnya nih. Cek sinyalnya lagi ya. Oke. Oke, sip, saya lanjut. Nah, yang selanjutnya akan dibahas langsung sama Mbak Pipit mengenai 6 emosi yang mendorong konsumen membeli atau closing. Ini lanjutan yang minggu kemarin. Pastikan kalau yang belum memahami yang 3 pertama, nanti tonton video sebelumnya. Oke, lanjut Mbak. Nah, yang kedua saya akan membahas 6 macam emosi yang mendorong konsumen membeli atau closing. Yes. Nah, kita akan membahas 3 terakhir, yaitu ada imitation atau ingin sama, fear, rasa takut atau khawatir, dan rivalry Yes. atau persaingan. Oke, langsung aja. Yang pertama ada imitation atau ingin sama. Jadi imitation di sini itu konsepnya kebanyakan pembeli, nggak usah pembeli deh, kita aja